Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia, warga negara Kesatuan Republik Indonesia dimanapun saja Anda berada yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan kajian lagi, yaitu kajian tentang bulan Ramadan ini, dan saya akan mengambil tema itu. Pada hari ini adalah pada tanggal 8 Januari. Pada hari ini adalah pada tanggal 8 April 2024. Yang hari ini sudah ditentukan, yaitu tempat penerimaan zakat fitrah bagi masyarakat di Dusun Purworejo, Kecamatan Kepung ini. Penerimaan pembayaran zakat fitrah di Masjid Baitus Salam Dusun Purworejo, Kecamatan Kepung ini, yang dimulai sejak kemarin. Yang besoknya, yaitu sekitar pada malam tanggal 9 Januari 2024 adalah malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Yaitu malam takbir setelah kita menjalani ibadah puasa Ramadan selama kurang lebih 30 hari. Malam takbir adalah malam yang ramai, dan kadang mereka yang bersuka cita menyambut Hari Raya Idul Fitri itu setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan, mereka mengadakan takbir keliling dengan ramai, dengan memakai kendaraan truk misalnya, atau dengan jalan kaki, mengadakan takbir keliling. Dan bacaan yang biasa kita baca pada malam hari raya malam takbiran itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita menyambut Hari Raya Idul Fitri itu dengan suka dan gembira, dan menuju kepada fitrah manusia, menuju kepada kesucian. Setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita melaksanakan ibadah, yaitu pembayaran zakat fitrah, kemudian melaksanakan silaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah itu.
Dan sejak zaman dulu hal itu sudah diadakan atau dibiasakan. Kita telah melihat di layar televisi pada zaman dahulu, misalnya pada zaman pemerintahan Orde Baru pada tahun 1997, pemimpin kita yaitu Presiden Republik Indonesia pada waktu itu yang masih dijabat oleh Haji Muhammad Soeharto, beliau pada malam takbiran hari raya mengumandangkan takbir bersama para tokoh agamawan pada waktu itu. Tokoh agamawan, tokoh budayawan. Tokoh budayawan misalnya Ainun Najib dan Dr. Nurholis Majid. Beliau Presiden Republik Indonesia pada waktu itu mengumandangkan takbir dengan membunyikan beduk, menabuh beduk yang harga beduk itu seharga kira-kira ratusan juta rupiah. Dan saat sekarang ini kita menjelang yaitu menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mengkaji lagi yaitu tentang mengangkat tema yaitu tentang pemimpin atau penciptaan khalifah di permukaan bumi ini. Tuhan berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah atau pemimpin di permukaan bumi ini. Malaikat dengan nada yang tidak begitu setuju, mereka menjawab, mengapa engkau hendak menciptakan seorang khalifah di permukaan bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan? Sedangkan kami para malaikat sudah bertasbih, bertahmid, memuji kebesaran-Mu. Kemudian Tuhan menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu tentang apa yang kalian tidak mengetahuinya. Kemudian setelah Allah berfirman demikian, maka diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama, manusia pertama yang diciptakannya. Dan kemudian diberikanlah ilmu pengetahuan oleh Allah kepada beliau Nabi Adam alaihissalam,
yaitu kemudian bisa kita simak dalam ayat berikutnya, yaitu wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum syadiqin. Dan diajarkanlah kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu yang ada di alam semesta, dan nama adalah simbol dari ilmu pengetahuan. Nabi Adam diajarkan nama-nama benda di alam semesta dan kemudian dihadapkan kepada para malaikat, dan para malaikat kemudian menyatakan diri bahwa memang Tuhan mempunyai kelebihan, memberikan kelebihan tertentu kepada Nabi Adam itu sebagai khalifah di permukaan bumi. Maka kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Dan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang kita bisa jumpai di wilayah negara di dunia ini. Dan tingkat kepemimpinan itu di negara kita, negara Indonesia, adalah tingkat-tingkat. Ada pemimpin yang mengurusi negara yang kita kenal sebagai kepala negara atau presiden. Kemudian ada pemimpin yang mengurusi provinsi, pemimpin tingkat provinsi yang dikenal sebagai gubernur. Kemudian ada pemimpin yang mengurusi kabupaten atau tingkat kabupaten yang dinamakan bupati. Ada pemimpin yang mengurusi kecamatan yang dikenal sebagai camat. Kemudian ada pemimpin di tingkat desa yang dinamakan kepala desa. Kemudian ada pemimpin bagi keluarga atau rumah tangganya masing-masing yang dinamakan sebagai kepala keluarga. Dan pemimpin yang bisa dibilang rendah adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing. Bagaimana kita memimpin diri kita masing-masing ini? Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji lagi, mengulangi lagi tentang daftar para pemimpin bangsa yang berkuasa di wilayah negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sejak tahun 1945 sampai tahun 2024, pemimpin bangsa atau Presiden Republik Indonesia dan didampingi Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama adalah Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu tahun 1945, adalah Dr. Insinyur Haji Soekarno. Beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 dan dilantik oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan beliau juga yang mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI, yaitu pada tanggal 4 Juli 1927. Pemerintahan beliau yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarno adalah selama kurang lebih 20 tahun, sejak tahun 1945 sampai 1966, dan masa kepemimpinan beliau adalah didampingi oleh seorang wakil presiden bernama Dr. Andes Muhammad Hatta yang berasal dari Sumatera. Kemudian pada tahun 1966 itu dimulai detik-detik yaitu menjelang pergantian kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan diganti oleh pemimpin yang baru, yaitu dinamakan dengan pemerintahan Orde Baru, yang pemimpin itu berkuasa selama kurang lebih 32 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia, dan sejak tahun 1973 mengalami pergantian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau Bapak Haji Muhammad Soeharto itu dilantik sebagai pejabat presiden yaitu pada tanggal 12 Maret 1967. Kemudian resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia adalah pada tanggal 12 Maret 1968 oleh MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yaitu pada tahun 1968 itu mulai Bapak Haji Muhammad Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada waktu itu adalah mengalami kekosongan. Jadi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu pada tahun 1968 sampai 1973 itu mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian pada tahun 1973 sampai 1978 jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian pada tahun 1978 sampai 1983 jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah dipegang oleh Haji Adam Malik. Kemudian pada tahun 1983 sampai 1988 Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Umar Wirahadi Kusuma. Kemudian diteruskan pada tahun 1988 sampai 1993
Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Haji Sudarmono. Kemudian pada tahun 1993 sampai 1998 Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Haji Tri Sutrisno. Kemudian pada tahun 1998 itu mengalami, yaitu kepemimpinannya adalah sebentar saja karena beliau Bapak Haji Muhammad Soeharto itu sudah waktunya untuk berhenti dari masa jabatan Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh wakil beliau, yaitu Profesor Dr. Ing B.J. Habibie yang menjabat presiden dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Kemudian diadakan pemilihan umum lagi untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di kursi DPR MPR, dan pada waktu itu terdiri dari 48 partai. Kemudian diteruskan oleh pemilihan capres dan cawapres yang duduk capres dan cawapres oleh para wakil rakyat yang duduk di kursi DPR MPR, dan sebagai pemenang dalam pencalonan itu adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia yang resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999. Dan bertindak sebagai wakil presiden adalah Megawati Soekarno Putri, dan kepemimpinan beliau adalah hanya berjalan sampai tahun 2001. Jadi hanya berjalan 2 tahun kurang saja, karena dukungan rakyat kepada beliau adalah berkurang. Dan beliau sendiri juga bilang bahwa kalau memang didukung oleh rakyat dan direstui oleh kiai, ya saya jadi presiden. Tapi selama 2 tahun kurang saja beliau kemudian lapang dada menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia, walau sampai mengeluarkan dekret yang tidak sewajarnya. Kemudian pada tahun 2001 sampai tahun 2004 Presiden Republik Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri, dan sebagai wakil presiden adalah Dr. Haji Hamzahas. Kemudian dari tahun 2004 sampai tahun 2009 Presiden Republik Indonesia adalah Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dan sebagai wakil presiden adalah Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dan tahun 2009 sampai tahun 2014 jabatan Presiden Republik Indonesia adalah sama, yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono yang berpartisipasi ke dalam Partai Demokrat itu, dan sebagai wakil presiden adalah Profesor Dr. Haji Budiono MX atau Magister Ekonomik. Kemudian tahun 2014 sampai tahun 2019 pemimpin bangsa atau Presiden Republik Indonesia dipegang oleh jabatan Presiden Republik Indonesia dipegang oleh Insinyur Haji Joko Widodo, dan sebagai wakil presiden adalah
Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kemudian dari tahun 2019 sampai tahun 2024 Presiden Republik Indonesia adalah sama pula, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo, dan sebagai wakil presiden adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kemudian pada tahun 2024 diadakan pemilihan umum lagi dengan 3 calon pasangan presiden, dengan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan yang berpasangan dengan Haji Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar. Kemudian yang kedua Bapak Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka. Merekalah yang nanti akan menjadi calon dari pemimpin bangsa dari masa 2 periode atau 10 tahun mendatang, yang mendatang. Maka dari itu pemimpin bangsa itu adalah berkuasa, yaitu menetapkan keputusan-keputusan hukum dan lain sebagainya. Dan di wilayah negara Republik Indonesia ini, di wilayah negara kita Republik Indonesia ini, kita temui yaitu bangunan-bangunan megah ya, sebagai sarana tempat belajar, mulai dari tingkatan sekolah dasar, kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama, kemudian sekolah lanjutan tingkat atas, kemudian menuju ke perguruan tinggi. Kemudian ada sekolah yang bersifat Islami, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, kemudian menuju ke Madrasah Sanawiyah, kemudian menuju ke Madrasah Aliyah, kemudian menuju ke Sekolah Tinggi Agama Islam, yang kesemuanya adalah memiliki mata pelajaran tertentu. Dan ada hadis yang menyatakan, ada kata-kata mutiara yang menyatakan bahwa utlubul ilma walau bisyin, diucapkan oleh bangsa Arab waktu itu, yaitu tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Maka menuntut ilmu adalah penting bagi kita manusia, terutama muslim, bagi umat muslim laki-laki dan perempuan. Dan menuntut ilmu, misalnya kita berkunjung ke kota Pare, yaitu kita bisa belajar di situ. Di kampung Inggris Pare kita bisa belajar bahasa Inggris. Di situ ada lembaga pendidikan yang baik atau terbaik, yang banyak sekali para pendatang yang ke situ, para pelajar di wilayah negara Indonesia yang datang ke situ untuk belajar dari berbagai daerah, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
misalnya dari Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan sebagainya. Juga di tempat-tempat lain, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan, dan sebagainya. Maka dari itu kita bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa menuntut ilmu atau belajar. Juga ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ketika belajar di lembaga kursus tersebut, kita diajari berbagai macam tata cara pengucapan bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan sistem belajar yang diterapkan adalah ada yang menerapkan sistem New Concept English. Dan saya akan bisa membacakan tentang salah satu atau beberapa isi tentang New Concept. Kita sudah bacakan kemarin, yaitu isi dari New Concept, yaitu yang terdiri dari beberapa tema, yaitu nomor urut 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita menginjak ke nomor urut yang ke-6. Yang ke-6, Percy Buttons. I have just moved to a house up in Brick Street. Yesterday a beggar knocked at my door. He asked me for a meal and a glass of beer in return for this. The beggar stood on his head and sang songs. I gave him a meal, he ate the food and drank the beer. Then he put a piece of cheese in me about him. Everybody knows him. His name is Percy Buttons. He calls at every house in the street once a month and always asks for a meal and a glass of beer. Yang ke-7, too late. The plane was late and detectives were waiting at the airport all morning. They were expecting a valuable parcel of diamonds from South Africa. A few hours earlier, someone had told the police that thieves would try to steal the diamonds. When the plane arrived, some of the detectives were waiting inside the main building, while others were waiting on the airfield. Two men took the parcel off the plane and carried it into the customs house, while two detectives were keeping quiet at the door. Two others opened the parcel. To their surprise, the precious parcel was full of stars and sand. Yang ke-8, the best and the worst. Joe Sanders has the most beautiful garden in our town. Nearly everybody enters for the garden competition each year, but Joe wins every time. Bill Ford's garden is larger than Joe's. Bill works harder than Joe and grows more flowers and vegetables, but Joe's garden is more interesting. He has made neat paths and has built a wooden bridge over a pool. I like gardens too, but I didn't like hard work.
Every year I enter for the garden competition too, and I always win a little prize for the worst garden in the town. Yang kesembilan, a cold welcome. On the Wednesday evening, we went to the town hall. It was the last day of the year, and a large crowd of people had gathered under the town hall clock. It would strike 12 in 20 minutes time, 15 minutes past, and then at 5 to 12, the clock stopped. The big minute hand didn't move. We waited and waited, but nothing happened. Suddenly, someone shouted, "It is 2 minutes past 12, the clock has stopped." I looked at my watch. It was true. The big clock refused to welcome to the new year. At the moment, everybody began to laugh and sing. Yang ke-10, note for jazz. We have an old musical instrument. It is called a clavichord. It was made in Germany in 1681. Our clavichord is kept in the living room. I has belonged to our family for a long time. The instrument was bought by my grandfather many years ago. Recently, it was damaged by a visitor. She tried to play jazz on it. She struck the case too hard, and 2 of the strings were broken. My father was shocked. No, we are not allowed to touch it. It is being repaired by a friend of my father's. Demikian sekilas kita membacakan tentang beberapa isi dari New Concept English, salah satu beberapa tema yang diterapkan sewaktu belajar di lembaga kursus di Pare, di kampung Inggris Pare, di kota Pare. Dan beliau pendiri lembaga kursus yaitu Basic English Course atau kursus dasar bahasa Inggris, menerapkan sistem New Concept itu yang bisa kita pelajari bagi pelajar yang di wilayah seluruh Nusantara yang ingin belajar New Concept, yaitu cara membaca bahasa Inggris dengan baik dan benar, bisa belajar kepada saya atau bisa menghubungi saya, bisa kontak saya. Di tempat-tempat belajar kita juga bisa mempelajari tentang ilmu sejarah, yaitu misalnya sejarah para nabi, sejarah tokoh-tokoh wayang dan sebagainya. Kita mengenal yaitu Nabi Adam alaihissalam yang mempunyai putra Nabi Sis alaihissalam. Kemudian Nabi Sis mempunyai putra 2, yaitu Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Sayyid Anwar di dalam dunia pewayangan dikenal sebagai Sang Hyang Nur Cahyo yang menurunkan para dewa. Sang Hyang Nur Cahyo mempunyai putra Sang Hyang Nuroso, kemudian mempunyai putra 3, yaitu pertama dinamakan Sufi atau Sang Hyang Darmajaka atau Sang Hyang Purbawiseso atau Sang Hyang Wening. Kemudian yang kedua dinamakan Jaji atau Sang Hyang Jatiwaseso atau Sang Hyang Wenang. Kemudian yang ketiga dinamakan Sang Hyang Toyo atau Sang Hyang Pramono Wiseso. Dan
Sang Yang Wenang itu adalah mewarisi pusaka dari leluhurnya yang bermacam-macam, yaitu misalnya Tirta Merta Kamandanu yang bila digunakan untuk siraman mandi atau untuk diminum bisa berkhasiat, yaitu menjadi orang yang abadi, bisa mencapai keabadian. Yang Tirta Marta Kamandanu itu kemudian ditampung di sebuah cupu sebagai pusaka Sang Yang Wenang yang kedua, yaitu Cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina. Kemudian pusaka yang ketiga dinamakan dengan pohon rewan atau kayu rewan, yang akarnya dinamakan sebagai oyot mimang, yang bisa berkhasiat menyembuhkan dari segala macam penyakit, dan banyak sekali khasiatnya, yang pohon itu banyak khasiat, bisa digunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit. Dan kemudian ada juga yang bernama cincin Retno Dumilah, yang pusaka yang dimiliki oleh dewa itu. Pohon rewan adalah sejenis pohon yang tidak ada daunnya, yang akarnya atau oyotnya bisa digunakan untuk menyembuhkan banyak penyakit. Seperti saya dahulu ketika sakit gigi misalnya, kemudian ada obatnya tertentu sakit gigi itu, yaitu bila tetesan airnya itu diletakkan di dalam kapas, getahnya itu diteteskan di dalam kapas, kemudian ditaruh di gigi yang bolong itu, maka bisa sembuh dan baiklah keadaannya dan tidak sakit lagi. Itu bernama pohon Kamboja dulu itu, yang bisa digunakan untuk menyembuhkan sakit gigi. Waktu saya mengalami sakit gigi itu, seperti itulah keadaannya. Dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan ini sebulan penuh, yaitu kira-kira sampai menuju 30 hari, insya Allah, sampai malam takbiran menjelang hari raya Idul Fitri nanti. Dan semoga dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian membayar zakat fitrah dan menuju kepada hari raya Idul Fitri, yaitu Idul Fitrah yang dinamakan menuju kesucian, kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah atas kajian yang saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.